Selamat datang di Universitas Tanjung Pura, perguruan tinggi terbaik dan terbesar di Kalimantan Barat. Universitas Tanjung Pura atau yang biasa disingkat UNTAN berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. UNTAN berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 1959. Beri salam. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menantikan ada doa. Dimulai. Berdoa selesai. Iya. Ana. Angela. Asif. Bella. Kristina. Dani. Desiati. Salam ekonomi. Yes, yes, yes. Salam ekonomi. Yes, yes, yes. Ya, berarti masih semangat pagi, sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, gimana Rido? Materi kita minggu lalu itu Ya, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga materi ya pertemuan yang sebelumnya itu ya pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan kita ya, terutama di daerah Blitar Hilir ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi itu. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Blitar Hilir? Oke, gimana? Meningkat. Kemudian apa lagi? Iya, semakin bertambah pembangunan. Kemudian apa lagi terlihat di fasilitas perekonomian semakin ya, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk teknologinya dilihat dari segi teknologinya itu bagaimana daerah Blitar Hilir ini? Semakin maju. Terlihat dari apanya? lihat dari PT Tanah. Ya, perusahaan-perusahaan yang terdapat di perusahaan PT Mas Tanah ya. Untuk pertemuan hari ini adalah siswa dapat atau peserta didik dapat menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi kapitalisme dengan benar. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik dapat menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi investasi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi aliran neokrasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran ya hari ini yang akan kalian lalui itu yang berkaitan dengan yang pertama nanti permasalahan dari video ya. Nanti akan Ibu tayangkan video pembelajaran. Kemudian nanti akan Ibu jelaskan materi secara garis besar. Kemudian nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan permasalahan yang sudah ada di masing-masing LKPD-nya nanti ya. Setelah itu baru mempresentasikan. Setelah mempresentasikan nanti diperhatikan video. Halo teman-teman, kami pada saya berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Nanti untuk teknis penilaian ya, teknis penilaian itu ada 3 yang akan Ibu nilai untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah
penilaian sikap. Itu nanti dari penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu tumbuhan itu ada 4. Yang pertama adalah materi pertumbuhan, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme. Teori menurut merkantilisme ini berkaitan dengan tokohnya yang terkenal adalah John Boudin, ya. Bagaimana proses perdagangan internasional itu terjadi? Ya, dilihat dari apa? Ekspor, impor. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran populasi atau jumlah penduduk. Ya, kemudian teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran neoklasik. Yang terakhir ini adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran adalah ke tahap konsumsi tinggi, ya, istilahnya perekonomian sudah maju, ya. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok saja, ya. Tolong itu yang ada di LKPD. 4 permasalahan yang akan Ibu bagi setiap kelompok. Untuk kelompok yang pertama, permasalahannya adalah tentang teori pertumbuhan. Yang ketiga itu adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan yang keempat adalah teori pertumbuhan historis, ya. Diskusinya kalian tulis di masing-masing jawaban. Itu saya juga GMP per GMP itu dikali 100%. Tahun tuh. Ya, termasuk itu yang ini. Kasih. So, gimana Kak Raja? Ada pendapat dari teori ini? Siap, kelompok berapa nih? Kelompok 1 gimana? Sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, 4 tuh. Iya, boleh, ya. Jadi ya, untuk yang kelompok lain tolong diperhatikan jika ada pertanyaan atau masukan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami. Topik adalah dengan melindungi perekonomian. 2, 3, 4, silakan. Pada kelompok 4, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan suatu negara? Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Ketika nilai Sudah jelas? Itu hasil dari presentasinya, ya. Tentang ekonomi klasik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Kenalkan nama saya sendiri, dari Kopangga Brigando. saya akan menyebutkan tokoh-tokoh teori pertumbuhan ekonomi klasik dan membuat kesimpulan atas pendapat teori tersebut. Teori pertumbuhan ekonomi klasik, contoh tokohnya ada. Ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Nama saya Riri Marsaya, berasal dari kelompok 3. Jadi di sini saya ingin menanyakan, saya masih bingung dengan teori ini mengatakan suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Maksud dari seiring bertambahnya populasi serta sumber daya itu bagaimana ya? Penambahan itu adalah populasi manusia dan pertambahan alam. Seperti misalnya sawit menghasilkan minyak goreng dan manusia menghasilkan keturunan. Itu yang maksudnya populasi manusia dan pertumbuhan. Gimana?
Terima kasih. Populasi berkaitan dengan jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk itu akan menurun jika ya tidak diiringi dengan jumlah penduduk yang semakin rendah. Persentase dari ya dikembalikan seperti semula dengan usaha berkelompok setelah kita diskusi ya. Apakah ada pertanyaan yang belum jelas? Oke ya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya belum memahami tentang teori merkantilisme. Semuanya, Eva menanya semua. Teori merkantilisme ini teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi berkaitan dengan ekspor impor. Di situ ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan. Itu namanya surplus. Kebalikan dari surplus yaitu defisit. Berarti ya kemampuan kita untuk membeli barang lebih besar dibandingkan kita itu. Silakan. Saya ini masih kurang jelas tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, Bu. Ya. Tentang kesimpulannya ini, teori ini menekankan terhadap perubahan teknologi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Itu saya masih bingung dengan ekonomi jangka panjang itu maksudnya apa? Berkaitan dengan teori neoklasik. Teori neoklasik itu intinya adalah berpusat kepada teknologi. Jadi teknologi jangka panjang. Menarik kesimpulan dari 4 teori itu sudah. Tuh. Siapa yang bisa bantu untuk menentukan ini? Oke, silakan. Saya akan menunjukkan pembelajaran pada pagi hari ini. 1. Menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme. 2. Menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik. 3. Ada 4 teori pertumbuhan ekonomi ya. Yang pertama adalah apa? Teori pertumbuhan ekonomi merkantilisme. Kemudian yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi. Ya, Ibu akan memberikan tes ya, tes soal yang akan kalian dikerjakan masing-masingnya. Ya. Waktunya sudah habis, silakan tunjukkan ya hasil kerjaannya kan. Jadi nanti ini akan dikoreksi ya. Jadi nanti akan diumumkan hasilnya ya. Dari kita selanjutnya ya, itu akan membahas tentang pembangunan ekonomi ya. Jadi Ibu harapkan nanti kamu di rumah belajar terlebih dahulu. Karena bukunya sudah ada sudah ada kan? Bukunya kan ada masing-masing bukunya. Ya, belajarnya. Ibu mau bertanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Sangat menarik. Sangat menyenangkan, Bu. Saya mengajarkan ekonomi, Bu. Oke ya. Saya ingin jadi guru ekonomi, Bu. Wah, menjadi guru ekonomi. Kita mengakhiri, silakan memimpin doa ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama. Dimulai. Berdoa selesai. Oke ya,